Matius pasal 5, dalam perkembangan pergantian dari hukum Taurat kepada hukum iman dalam Yesus harus lebih baik, lebih benar. Ya, tolong baca Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi agama Taurat tidak ada bilang masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam agama Taurat yang ada, jangan mencuri. Nah itu hanya menunjuk, jangan berzina. Apalagi jangan mengingini. Ayo hukum Taurat, ayo. Apa lagi? Jangan bersaksi dusta. Nah itu, gitu. Hanya menunjuk. Tapi kalau dalam Yesus dibayar dulu dosa kita, disucikan kehidupan kita yang lama. Orang sana bilang enak aja, cuma begitu aja masuk surga. Loh, hadis itu apa? Lakukanlah sesuai hidup mengikut Yesus, tidak gampang. Melawan segala hawa nafsu dengan apa? Menyangkal diri. Tidak boleh sembarang. Dengan apa? Masuk melalui jalan kecil. Enggak gampang asal berbuat semaunya. Karena apa? Menyalibkan semua keinginan daging. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita saat ini. Salam bagi semua saudara-saudara yang mengikuti juga dimanapun berada saat ini, jauh dekat, karena sekarang ini jauh dekat sudah sama saudaraku, ya. Hanya kalau jauh nggak bisa bersentuhan, tapi bisa pandangan, bisa dengar suara. Nah inilah teknologi. Jadi saya sapa semua di mana saja pun, di Indonesia, di luar Indonesia, di luar benua Asia, di mana saja pun. Salam, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya akan ajak kita membaca ulang di dalam Yohanes pasal yang kedua. Kenapa saya harus baca ini terus? Karena ini adalah dasar, ini adalah batas. Saya bacakan bagi kita Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Tidak ada bangunan seperti Candi Mendut, tidak ada. Ada cerita di situ, ya, tapi bagaimana akhirnya dibangunlah candi. Tapi Yesus tidak ada yang melakukan begitu. Justru dalam 3 hari itu adalah kematian, tapi dia bangkit kembali dan dengan kuasa yang luar biasa. Ya, dia bangkit. Jadi mati, bangkit, baru dimuliakan. Itu yang ada. Dan ini adalah untuk jadi pondasi di dalam perjalanan kerohanian yang baru. Jadi tidak lagi mengikuti cara Taurat. Karena Taurat itu hanya sebagai penuntun. Itu bukan sebagai ketetapan. Dan kalau sudah ketemu
kepada yang dituntun, maka penuntun itu harus berpisah. Jadi bukan Taurat itu salah, tapi dia adalah penuntun. Saya mau baca di sini, ya. Jadi saudara-saudaraku, yang kita temanya sekarang adalah perombakan ajaran. Karena ajaran itu menentukan. Sama dengan sekolah. Kalau ajarannya bagus, anak-anaknya baik. Ada banyak yang berhasil. Ada menteri. Wah, hebat itu sekolah. Apalagi kalau jadi presiden. Jebolan mana? SMA 3. Contohnya SMA 2. Nah, gitu. Hebat itu. Mengapa? Karena di situ pengajarannya gak main-main, sungguh-sungguh. Itu saudaraku. Jadi kerohanian juga sama. Mau masuk surga atau tidak, itu tergantung dengan ajaran. Kalau itu benar-benar dari Tuhan. Kalau manusia bikin ajarannya sendiri, ya dia boleh masuk ke surganya sendiri. Tapi mana ada surganya yang kedua? Surga yang ketiga? Nggak ada. Surganya Tuhan. Tapi kalau ingin masuk surganya Tuhan, harus mengikuti peraturan Tuhan. Mana peraturan Tuhan? Ya inilah ajaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, diberitahu kepada kita rombak bait Allah ini. Jadi ajarannya juga harus dirombak, berubah saudaraku. Apa yang berubah? Dulu cara Taurat, tapi sekarang adalah cara kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ini. Jadi untuk apa Taurat itu? Nah, saya mau baca. Mulai 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kita mau percaya ya, haleluya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sekarang tinggal kita mau beriman kepada Yesus Kristus. Hanya jalan satu-satunya, hanya nama yang di dalamnya kita selamat. Sekarang sudah bisa. Dan buktinya kalau bisa, kita hidup baru. Kita rasakan beban dosa ditanggalkan. Kita bisa merasakan sukacita. Dan kalau kita ditingkatkan, dipenuhi dengan Roh Kudus, kita rasakan sukacita dalam Tuhan. Semua berubah. Dulu ada nyanyi, aku berubah, sungguh ku berubah. Gimana lagi? Begitu saudaraku. Sudah banyak lupa. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kristus sudah datang atau belum? Haleluya. Makanya disitulah perombakan ajaran Taurat dengan ajaran iman, kemurahan, menerima Yesus. Dunia boleh mendapat kemurahan hanya melalui Dia. Satu-satunya jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Haleluya. Tak bisa menyangkal saudara. Makanya orang membabi buta, dia bilang apa? Alkitab Presiden palsu. Loh, kalau itu palsu, kamu tahu mana yang asli? Tunjukin. Nggak bisa dia. Ya udah sesukanya. Kita sudah diajari saudaraku, nggak boleh berantem, nggak boleh balas, biarin aja. Karena Tuhan yang menjadi hakimnya dalam semuanya. Ini saudaraku. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang
iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Ya kita sudah langsung. Haleluya saudaraku. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Saudara percaya? Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi semua itu ada kaitannya. Kalau Kisah Rasul 4 ayat 12 itu, maka di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat, kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata siapa? Kata Yesus Kristus. Dan sekarang kita dengar di sini, sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita bisa merasakan itu semua. Pengalaman seperti ini dulu begini. Memang saya lahir sebagai orang Kristen, tapi nggak mengerti saya kekristenan saya. Nah, habis SMP saya pergi dari rumah. Nah, ada sekitar 4 tahun. Nah, apapun saya kerjakan sesuka saya, makan minum semaunya saya. Orang saya sudah pergi dari rumah. Saya kerja sendiri, uang saya. Wah, sesuka hati lah. Ya banyaklah di kode itu, nyanyilah, lisu segala macam lah di situ dulu. Tapi ya puji Tuhan, kejadian tahun 65 membuka hati saya, harus cari Tuhan, nggak mau masuk neraka. Udah pergi dari rumah jauh, nanti masuk neraka lagi. Aduh, saya mau cari Tuhan. Nah, kalau ada di dalam hati kita niat baik, pasti Tuhan tolong. Semua kita kalau ada niat baik, pasti Tuhan tolong. Percaya saudaraku? Iya, pasti. Nah, niat baik apapun, kalau niat baik, asal jangan niat jahat. Kalau niat jahat direstui setan, iblis. Tapi kalau niat baik, pasti direstui Tuhan. Amen. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini saya rasakan dalam hidup saya, di dalam Yesus. Karena saya begitu rindu terus. Emang tabiatnya orang Batak itu begitu nih saya, Batak saya ini. Biarpun saya sudah dengar itu orang-orang itu, anak-anak muda itu injili saya di situ, karena saya cuma supir, mereka pengerja gitu di injili. Nggak mau dengar aku, tapi ku perhatikan dalam hatiku ada sabandel aja. Pas waktu baptisan, semua itu kan sudah ketampung dalam hati saya, sudah yakin benar, malah hati saya udah mau meledak-ledak. Tapi cuma kalau dilihat orang malu. Kita ini gengsi, aku. Tapi nggak tahu banyak yang gengsi juga kali teman-teman. Nggak tahu lah. Ya kalau saya begitu, pas waktu baptisan saya loncat, saya mau dibaptis. Heran orang-orang. Mulai dari situ rasanya tinggal beban saya, tanggal semuanya. Kalau saya lagi nyetir pendeta saya ini, karena saya supir, waduh, suara mesin itu kayak nyanyi aja, kayak suara malaikat, menyanyi, menyatu. Suara mesin menyatu dalam hati, kayak suara merdu malaikat. Itu ada pengalaman orang yang menerima Yesus dan mau meninggalkan kehidupan lamanya. Semua kita harus mengalami. Kalau ada pengalaman itu kuat, saudaraku, itu baru pengalaman baru. Belum lagi nanti dipenuhi dengan Roh Kudus. Belum lagi pengalaman lain bersama Tuhan. Indah semua. Kemenangan-kemenangan kita lewati semua. Terus pengalaman kepada pengalaman yang indah dalam Tuhan. Biar ada ujian cobaan, tapi Tuhan bisa berkata, hei angin, topan, diam dan teduh. Aman saudaraku. Kita beruntung punya Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin enggak nih? Wah, haleluya saudaraku. Jadi inilah ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Yang belum dibaptis, baptis aja ya. Haleluya. Biar begini kuat, kita adakan baptisan. Ayo, siapa yang daftar? Ayo. Ya, siapa yang baca dulu? Yang kencang dulu ini, biar jangan cuma Alkitab saya. Ayo. Ayat 27. Galatia 3.
Galatia 3:27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, dibaptis dalam Kristus, mengenakan Kristus. Jadi bukan lagi hukum Taurat. Nanti kita lihat hukum Taurat ya. Jadi mengenakan itu apa itu? Memakai. Kalau kita pakai baju, yang kelihatan badannya apa bajunya? Jadi jangan kelihatan kejelekan kita. Yang kelihatan adalah Kristus. Karena baju kita bukan oranye, bukan putih, tapi apa? Kristus. Nah, perhatikan kata tadi. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jangan bilang gini, loh aku belum dibaptis. Belum dibaptis tapi hati sudah mau. Sama, udah dapat. Nah, dalam Tuhan ini luar biasa. Bisa saudaraku dikasih apa dulu? Apa itu? Ya, belum bayar pun bawa dulu lah, pakai. Enak nggak? Haleluya. Jadi semua harus pakaian Kristus. Belum dibaptis tapi harus mau. Enggak mau melawan kan? Ada yang mau melawan enggak? Enggak ada lah, semuanya mau. Tapi tunggu waktunya. Ya, si corona pergi dulu ya. Ya udah terserah yang mana-mana. Tapi kalau ada iman, ada pun si corona, siapa takut? Nah, Tuhan pasti tolong. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi. Haleluya. Jadi bukan mereka lagi, enggak. Ada orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang mereka. Tidak laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita sudah di dalam Tuhan, marilah menyatu ya. Jangan ada pikir, kamu bodoh, aku pintar. Kamu kecil, aku gede. Kamu miskin, aku kaya. Enggak, sama aja lah sudah. Malah kalau gereja mula-mula, semua milik mereka dianggap milik bersama. Nah, sekarang memang belum sampai begitu. Tapi ya sehatilah semua. Haleluya. Karena nanti kalau yang punya mobil sama ini mungkin yang nggak punya mobil, aduh, aku rugi dia punya mobil, kalau gitu aku jual lagi. Nanti gitu ya, malah saudaraku, biar aku naik gopar aja. Nah, saudara-saudaraku, biar kita samalah semua, mengarahlah ke situ. Setidaknya tidak ada yang bikin sakit hati orang. Dan seboleh-bolehnya kalau milik bersama, ya sedikitnya begini. Kalau kita masih ada kosong, masa kita melenggang, dodo, bawalah. Haleluya. Nah itu saudaraku. Nah itu sudah milik bersama cuma 3 menit. Milik bersama mungkin perjalanan 1 jam ya 1 jam. Dan kita memakai dengan apa? Yang punya juga sama dengan itu. Masa ada bedanya? VIP-nya nggak ada, sama aja kok. Kalau pesawat ada VIP-nya, asal bayar 2 kali lipat. Memang begitu saudaraku. Dalam hal ini manusia baru itu tadi, yang bukan lagi dalam cara Taurat, itu semua sama dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku, apa yang Tuhan adakan ini rombak semua, harus semakin lebih baik. Semakin lama kita ikut Tuhan, tidak boleh sama terus. Justru harus semakin baik, berkembang. Haleluya. Itu sebabnya Matius pasal 5, dalam perkembangan pergantian dari hukum Taurat kepada hukum iman dalam Yesus harus lebih baik, lebih benar. Ya, tolong baca Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi agama Taurat tidak ada bilang masuk ke dalam kerajaan surga.
dalam agama Taurat yang ada, jangan mencuri. Nah itu hanya menunjuk, jangan berzina. Apalagi, jangan mengingini. Ayo, hukum Taurat, ayo. Apa lagi? Jangan bersaksi dusta. Nah itu, gitu. Hanya menunjuk. Tapi kalau dalam Yesus, dibayar dulu dosa kita, disucikan kehidupan kita yang lama. Orang sana bilang, enak aja, cuma begitu aja, masuk surga. Loh, hadis itu apa? Lakukanlah sesuai hidup mengikut Yesus, tidak gampang. Melawan segala hawa nafsu dengan apa? Menyangkal diri. Tidak boleh sembarang. Dengan apa? Masuk melalui jalan kecil. Enggak gampang asal berbuat semaunya. Karena apa? Menyalibkan semua keinginan daging. Haleluya. Orang sana usaha dulu, tapi dosa yang lama dibayar. Kalau aku nanti si Kesia yang doain. Begitu kata dia, karena dia cucuku. Makanya semakin enak dibanyakin istri, dibanyakin cucu, supaya nanti bisa doain. Karena itu caranya. Kalau kita enggak, masing-masing semua bertanggung jawab atas perbuatannya. Masa aku yang makan asam, dia yang ngilu? Gak bisa dong. Masa giginya dia gitu, aku yang makan? Gak boleh, karena dia cucuku. Gak boleh. Siapa yang makan asam, dia yang ngilu. Betul apa enggak? Ini saudara-saudaraku. Nah, jadi itu sebabnya kita sudah lihat. Tadi belum baca belum? Sudah? Matius 5 ayat 20. Baca ulang. Ada yang belum dengar. Ayo. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, jadi ini saudaraku, ajaran Taurat itu harus ditingkatkan. Makanya rombak kata Yesus itu tadi ya, batas, tapal batas. Untuk masuk dalam iman, mulai penyucian darah kehidupan lama, bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan diri sungguh-sungguh, terus tekun, dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, bahkan sampai nanti menyalibkan semua keinginan daging. Tidak ada lagi keinginan daging. Makanya surga yang Tuhan janjikan bagi kita, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada dosa, tidak ada makan minum, tidak ada kawin mawin. Yang ada di sana ibadah memuliakan Tuhan. Ini orang iblis saja dulu di sana enggak ada yang begitu, saudaraku. Hanya apa? Dia karena sombong. Itu aja, enggak banyak-banyak, saudaraku. Dia enggak mencuri, dia enggak berzina, enggak. Tapi ada satu lagi yang dia sombongnya itu, mau menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Itu. Jadi dia dengan malaikatnya banyak yang dibuang. Nanti kita ada di situ gantinya. Haleluya. Harus lebih baik, melebihi dari ahli Taurat. Sama seperti apa? Harus sama seperti Yesus. Haleluya. Ini keagamaan kita. Jadi nanti kita kalau menyanyi itu bukan hanya di mulut. Jangan lain di mulut, jangan di hati. Harus benar-benar di mulut jujur sampai di hati. Haleluya. Tidak boleh berubah seperti makanan. Kalau di sini dia manis, nanti di sini dia nggak tahu jadi apa lagi. Apalagi kalau sudah ke bawah, nggak tahu apa lagi, berubah. Tapi kalau hidup kita sama, saudara. Karena kita adalah baru, bangunan Allah yang baru. Ini harus bagus, saudaraku, seperti Yesus. Dan kalau kita menyanyi dengan benar, saudaraku, harus sungguh-sungguh.
kita menyanyi seperti Yesus. Siapa yang rindu seperti Yesus? Ayo ikut. Seperti Yesus itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Harus sama dengan di hati. Haleluya. Jangan lain di bibir, lain di hati. Nanti Tuhan Yesus bilang gombal. Ini gombal. Tahu gombal itu apa? Kain-kain yang nggak bagus itu, yang udah mau cium aja, nah gitu. Lalu Tuhan begitu nanti sama kita, waduh. Makanya jangan gombal, saudaraku. Harus benar-benar tulus. Ini saudaraku. Jadi semua membiasakan, jangan lain di bibir, lain di hati. Harus transparan. Indah, saudaraku. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya ini harus saya tambahkan lagi, saudaraku. Harus lebih bagus dari iblis. Waktu dia ada di surga. Mana iblis itu apa? Ada sombong dan ingin selalu menyamakan diri. Sifat tabiat seperti itu sekarang begini. Teman sebelah punya TV 26 inci. Sebesar apa itu 26? Ada kan TV 26? Ada. Langsung dia mau beli itu. Mau sama aja terus, saudaraku. Jangan begitu. Sesuai ekonomi aja. Haleluya. Nah, apapun itu semua samain aja. Iblis itu enggak, dia bukan Allah, tapi dia menyamakan. Nah, itu. Jadi tabiat kita sudah apa adanya, bersyukur. Kalau dia makan tahu tempe, bersyukur. Itu kan sudah makanan. Itu paling sehat itu. Karena orang sana makan kue tiaw, makan pangsit, makan yang indah-indah, beli BABI, beli B1 apa saja mau BPK. Sudah biarin. Apa adanya duit, ya itu bersyukur, itu lebih indah. Kalau kita makan bersama dengan bersyukur, lebih nikmat dari dia, saudaraku. Vitaminnya bisa menyehatkan kita. Haleluya. Enak, saudara-saudaraku. Nah, lanjut. Apa memang kita lebih bagus? Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nah, ini masa agama lama itu, agama Taurat ya. Apa dia bilang? Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, ini dalam Yesus. Yesus berkata kan? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Aduh, rupanya nggak boleh marah-marah. Kita minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Aduh, rupanya begitu ajaran Yesus ini. Saya sudah tahu memang dulu, cuma aku baca ini beda lagi, saudaraku ya. Dia berbicara kepada kita semua ini. Semua yang mengikuti badai ini sama. Jadi apa katanya? Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Sekarang ini banyak ngomong kafir ini, kobar kafir. Ini sekarang macam ini. Tapi kalau kita ini Alkitab kita ini, kalau kita orang boleh bilang gitu. Tapi di dalam Yesus, bangunan Yesus, firman yang benar, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini di dalam terjemahan lain, gila lu. Gitu. Tidak boleh. Apa hukumannya?
Loh, berat itu saudaraku. Jadi, sudah belajarlah kita bangunan baru. Haleluya saudaraku. Indah kalau bangunan baru. Setiap kita dengar firman benar-benar diterima. Nanti kayak apa kita ini? Siapa tahu? Siapa tahu? Aku tahu. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 apa itu? Sama seperti Yesus, dipukul nggak melawan. Haleluya. Dimarahin nggak sakit hati. Aduh, badannya semua penuh dengan luka, tetap setia. Haleluya saudaraku. Ini indah. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Jadi kita ini roh perdamaian harus ada saudaraku. Dalam bangunan baru di dalam Yesus, kehidupan yang mengikut Yesus, gak boleh susah-susah mengampuni. Itu sebabnya kalau orang Batak sampai ada pepatahnya, mardumu di Tanorara. Diambil itu, apa itu bayun itu, bahasa Indonesianya. Ada yang tahu nggak bayun itu apa? Itu bangsa yang bikin tikar itu loh. Karena itu kan gampang diputuskan begini. Kalau ini ketemu lagi, baru kita ketemu. Tak mau mengampuni, gak mau berdamai. Keras. Mardomu di Tanorara katanya. Itu artinya apa? Ketemu Tanah Abang. Tahu Tanah Abang? Bukan sana yang jual sana. Tanah Abang itu tanah merah kuburan. Ya kalau kamu di samping aku situ, di situ baru bisa ketemu. Ya nggak bisa ngomong lagi. Jaraknya itu langsung jauh. Seperti alam maut dengan pangkuan Abraham. Langsung itu. Nggak ada dekat-dekatan. Nggak ada ketemu. Bohong dia ketemu. Nah, nanti kalau dia sudah di sana tinggal ngomong-ngomong dari bawah sana, jerit-jerit. Nah, ini namanya jeritan orang yang sudah di alam maut, matinya tidak benar. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan satu saja, tidak usah 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5, semua nomor basuh. Nomor basuh. Kocok. Di kampung baru makan, enak. Ini saudaraku. Satu saja tidak boleh. Itu jaraknya saudaraku. Itu sebabnya ini adalah kesempatan yang baik bagi kita saudara-saudaraku. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Harus ada cepat roh berdamai. Haleluya. Ini 1 bulan enggak saling ngomongan, sampai pergi kemana-mana pulang lagi belum juga ngomongan. Waktu dia mau pergi, lemari mana ini baju saya, ngomong soal lemari. Aduh, sudah, ya kan. Tapi cepat. Makanya suka harus beribadah. Jangan sampai tidak beribadah. Supaya ingat terus, setiap mau beribadah harus mengampuni sesama. Haleluya. Enak gak begitu kalau enggak sudah aku enggak saling ngomongan. Tidur satu ke utara, satu ke selatan. Jangan dekat. Begitu saya. Susah. Nah, jadi kalau seperti nenek-nenek yang di Korea itu udah tua, begitu tuh. Rame kompak saudaraku. Nah itu saya bilang begini, nenek sudah tua, gigi tinggal 2, tetap setia berdua. Tetap setia berdua. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua. Apa tadi? Gigi tinggal 2, tetap berdua, tetap setia. Itu kata saya saudaraku.
Ini masih udah berantem terus. Waduh, kayak apa? Kucing dengan, tapi bukan begitu saudaraku. Itu cuma istilah. Mau ketemu, apa? Jangan saudaraku. Kita ini sudah dibuat baru oleh Tuhan, harus melebihi ahli Taurat. Ahli Taurat itu jago agama saudaraku dalam Taurat. Itu kita dalam Yesus dibangun dengan luar biasa sangat baik saudara-saudaraku. Nah, ini dalam kekudusan, dalam kekristenan ini bukan berarti asal sudah Yesus mati ganti kita diam terus, tidak. Justru di sini paling luar biasa harus sungguh-sungguh. Nah, tadi kita sudah baca, ayo baca mulai 25 lagi ulang. Tadi sudah berdamai 24. Matius 5 ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Terus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, jadi kalau kita enggak berdamai itu sama seperti orang punya hutang. Kalau belum berdamai, ya punya hutang nanti dilempar ke dalam penjara. Lanjut. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Iya, makanya inilah dalam kekristenan ini. Maka Nabi yang tidak mau istrinya satu, tidak boleh jadi orang Kristen. Benar, tidak boleh. Jadi di dalam Tuhan ini, ya di luar itu nggak boleh, melihat aja. Nah, ini di dalam perkembangan, kalau kita mau semakin mengalami persekutuan dengan Tuhan, itu nanti kita bisa mengerti itu. Makanya biar kita di jalan, ya biar Tuhan tolong kita mata nggak pada jelalatan. Benar, harus sampai begitu saudaraku. Kekudusan di dalam bangunan yang baru, biar kita boleh melihat semuanya, tapi di dalam hati tidak ada keinginan. Haleluya. Nah, ini saudara-saudaraku, orang belum kenal kekristenan itu apa langsung banyak ngomong inilah, itulah. Orang lain gini kalau ceramah, istrinya baru 3, kawin lagi dia. Nah, ceramah ke sana, wah istri saya 4. Ambil telepon, halo, kamu siapa? Oh ini istriku ketiga. Kamu, saya cerai sekarang. Cuma lewat telepon aja cerai. Kawin lagi dia di situ. Enak aja. Di sini nggak bisa begitu saudaraku. Haleluya. Melihat aja udah berdosa, apalagi mengambil lagi. Waduh. Makanya nggak boleh jadi orang Kristen. Kalau mau benar, ini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkil. Ini lebih baik nggak punya mata saudaraku. Kalau berbuat dosa begitu. Jadi kita semua harus belajar sekarang. Aku, semua, kita sama. Amin. Pandangan itu harus sampai benar, bening. Bening, tidak ada keinginan. Biar Tuhan kuatkan kita. Biar Tuhan tolong kita. Firman Tuhan pagi sama ini beda loh. Makanya dengar yang pagi, dengar yang kedua. Yang tadi pagi dengar yang kedua ini juga. Harus. Biar supaya maju. Sebab kalau saya ulang-ulang yang tadi, nanti kita nggak maju-maju. Maju terus ini. Ini sudah 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan tubuh dicampakkan dengan utuh ya. Tolong baca.
Lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, memang kalau di surga itu enggak bercacat celah, tapi inilah hukumnya. Nanti kalau ke surga itu enggak ada yang mata satu di situ, semua sama seperti Yesus. Tapi sekarang supaya kita mengerti bagaimana bobot kekurangan itu, ya ini bobotnya. Sama dengan tidak punya mata. Ya kalau dicungkil saudaraku kayak apa sih? Aduh. Inilah saudara-saudaraku. Terus supaya kita lihat bedanya hukum Taurat dengan hukum kasih. Ayat 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Terus lanjut. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini cara Taurat loh ini. Jangan enak dulu. Oh boleh ya. Jangan lagi begitu. Lanjut. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, saudaraku, ini harus lebih perhatikan lagi. Ini masih dalam suasana yang belum full pengampunan. Nanti biarpun dia berzina, kita ceraikan, dia bertobat. Kalau kita sudah ceraikan, tertutuplah ya pertobatannya. Itu sebabnya Hosea, dia sampai mengambil perempuan yang berulang-ulang berbuat dosa. Artinya pengampunan yang sangat dalam. Kalau memang masih ada pertobatan, jangan langsung tutup pintu. Haleluya. Nah, karena tutup pintu itu kawin lagi sudah. Tapi kalau dia, karena kalau istrinya dua kan nggak boleh. Nah, jadi harus satu, berarti sabar nunggu. Jadi kalau nggak bertobat-tobat, ya sudah daripada masuk neraka. Karena itu kata firman Tuhan. Jadi harus mengerti saudaraku, ya bagaimana sebenarnya ya sambungan dari firman Tuhan ini. Harus orang yang ada roh Tuhan yang boleh menerangkan mana arti yang sesungguhnya. Jangan asal langsung comot ini kan harus begini, comot ini. Itu namanya nggak ada konteks hidup. Nah, kalau orang yang sudah penuh kasih itu kan tadi memiliki roh pengampunan. Haleluya saudaraku. Tahu berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali. Apa itu artinya? Enggak ada habisnya. Harus begitu saudaraku. Itu ada konteksnya di situ. Ya sudah lanjut. 33, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Terus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, jadi di sini harus benar-benar mengerti firman. Gak bisa menghitamkan rambut, wah gampang kata orang sono. Apa aku semir? Bukan begitu saudaraku. Bikin hitam secara alami kita gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa bikin begitu. Ya kalau mau hitam ya, pergi aja ke situ tukang apa itu namanya salon itu. Cek dulu, Mbak. Bikin yang hitamnya, pekat, gitu lah. Waduh, semua dicat sampai selibun di mata. Tahu apa selibun di mata? Ada yang ngerti selibun di mata? Nggak ada yang ngerti lagi ya. Wah ini generasi muda semua ini.
Itu mamanya si Anes itu, tahu nggak? Apa itu selipun di mata? Ini loh, ini, tahu nih. Itu. Sampai itu semua dihitam-hitamin. Bisa. Tapi itu bukan, kalau begitu siapa aja bisa, anak kecil juga bisa. Jadi kita tidak bisa membuat itu secara alami menjadi hitam atau putih. Ya kalau sudah hitam ya hitam, kalau putih putih, hanya Tuhan yang atur. Beda, makanya saya bilang beda kalau dicat, beda. Ya boleh lanjutlah. 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang. Jadi kita sedang lagi belajar ini semua. Haleluya saudaraku. Mau ya belajar ya. Kita belum nangkap tapi belajarlah. Berjuang, berusaha, jangan suka balas saudaraku. Jadi kalau mau lebih baik, kalau sana itu boleh mata ganti mata. Kalau dia bilang begini, kita harus seperti apa? Lebah. Kalau didekati, kejar sampai kemana? Mati. Tapi kalau kita tidak boleh saudaraku. Haleluya. Biar suami istri juga, kupukul kau. Kupukul kau. Jangan saudaraku. Tampar lagi. Tamparan. Gak lama kemudian, gak sampai sehari, nyanyi. Ulangkan saja. Jadi saudaraku. Jadi kita janganlah. Kalau dia tahu nakal terus, sudah nanti Tuhan yang jadi lawannya. Ada penghakiman Tuhan. Kalau kata Ibrani, ngeri kalau jatuh ke dalam penghakiman Tuhan. Ya, ada kami kenal, ini Ibu Gembala, waktu kami 5 tahun di sana. Masa ibu lagi udah beranak 3, anak ketiga itu mereka punya sawah, ditinggal suami saudara. Ini kurang ajarnya lagi, sawah itu dijual. Jadi orang yang nyabit, nah kamu ambil itu sawahnya. Wah sudah dijual Bapak di Siporno. Semoga dia nggak dengar. Ini jemaat di sana dulu. Semoga ada api-apinya. Berapa? 3 ekor kali itu. Itu sudah mau melahirkan, dijual lagi di meja judi. Habis saudara. Suatu waktu Tuhan jadi lawannya di sini. Karena dia di sana sudah punya anak 1, kawin dia di situ. Itulah saudaraku. Terjadilah kepadanya kakinya ini, nggak bisa lagi digerakkan. Namanya bukan dari istri masa muda, antar aja itu ke sawah sana jaga tikus. Diantar ke sawah, ada sopo di situ, taruh situ. Nah, di situ dia jaga padi-padi kalau baru panen saudaraku. Makan enggak makan, minum enggak minum. Cuma sarung 1 nyamuk. Tahu lah di sawah nyamuk. Habislah dia. Di situ dia enggak bisa bergerak. Tinggal nangis terus, tinggal nangis. Itu bahaya kalau Tuhan sudah sampai lawan seseorang, orang mau buat semau-maunya. Dia bilang begini, Tuhan, saya mau bertobat. Nah, teringat saya juga berkata begitu kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Dia juga Tuhan buka jalan. Nah, kuat mulai kakinya. Ini jalan ngesok dia. Jalan. Lucunya, datang lagi B1-nya mertuanya itu. Udah dibikin di sarungnya. Begitu, dibawa ke mertua. Itu jadi hukumnya. Pulang dia. Saya bilang, jangan langsung ke sini. Ya apa? Tunjukkan bertobat. Kuantar dia ke pendeta temanku. Wah, disitulah dia 6 bulan nggak merokok lagi, nggak minum tua lagi, mulai dari dia bertobat. Belum bisa. Wantar dia sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab dia berapa bulan lagi. Akhirnya jadi pendeta. Sampai sekarang nggak tahu hidup apa masih mati. Tapi suami istri itu jadi baikkan saudaraku. Itulah. Jadi jangan sampai
Tuhan yang jadi hakimnya. Haleluya. Sebelum itu dengar firman, lakukan, langsung indah, diberkati Tuhan. Itu gunanya kita, saudaraku, mau beribadah. Jadi tidak ada lagi mata ganti mata. Kalau satu lagi marah, satu diam. Haleluya. Jangan balas-balas marah-marah. Ya, sudah. Satu-satu, pukul-pukul, dua-dua. Wah, nggak puas lagi. Tunjanglah apalah semualah. Begitu, saudaraku. Jadi jangan mata ganti mata. Harus lebih baik. Amin, saudaraku. Ini tanggal ini harus lebih baik. Baca lagi. 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, jadi saudara-saudaraku, itulah tadi perubahannya masa Taurat itu. Kalau bait Allahnya tadi sudah dirubah menjadi kitalah bait Allah, orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan nanti kalau kita baca Efesus pasal 2 juga mulai 19, yang sudah berpondasi Kristus. Dan pengikutnya yang pertama itu Rasul ada di atasnya, baru di atasnya itu kita semua sama. Itu bait Allah. Tapi sekarang ini kita lihat ajarannya, ajaran Taurat kepada ajaran cinta kasih. Jadi sekarang kita sudah harus masuk dalam ajaran cinta kasih. Dan sebagai yang terakhir, untuk kita mencapai sampai kepada Bapa. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu seperti apa? Itu hidup Yesus yang penuh dengan kasih, tidak mau membalas, selalu Roh menghidupkan. Haleluya. Kalau boleh kita ini di mana-mana aura menyenangkan. Jangan bilang, dia datang, kalau dia datang itu mengganggu terus. Tapi kita harus menyenangkan di mana saja pun. Karena apa? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini kita sampai kepada Bapa. Ini saudaraku, banyak orang tidak mengerti, asal-asal sampai kepada Bapa. Enak aja, bagaimana caranya? Lah ini kita kerohanian ini harus meningkat, sama seperti dia. Itu namanya sama sampai kepada Bapa. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya ajaran itu harus membawa kita semakin mematikan semua yang tidak berkenan, sampai kita bertabiat Yesus. Itu kita sama dengan Bapa. Karena siapa yang melihat Bapa adalah melihat Yesus. Karena itu bersama kita semua 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga. Mari kita berdiri semua.